Om Swastiastu, kami dari SGD A5 akan mempresentasikan topik faktor risiko coronary artery disease atau yang biasa disebut dengan CAD. Baik, perkenalkan nama saya Anna Agung Ayu Liliana Kemendra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 217 yang akan menjelaskan terkait latar belakang dari penulisan student project ini. Jadi, CAD adalah kondisi yang ditandai oleh penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang mengalirkan darah kayak oksigen ke otot jantung. Penyakit ini merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia termasuk Indonesia dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti serangan jantung dan angina. CAD umumnya disebabkan oleh aterosklerosis yang mana hasil riset Kesehatan Dasar tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung di Indonesia sebesar 1,5% atau 15 dari 1.000 penduduk yang menderita penyakit jantung koroner. Dengan jumlah kasus banyak ada di daerah Kalimantan Utara sebesar 2,2%. Untuk Sumatera Barat menempati pada urutan ke-10 dengan jumlah kasus penyakit jantung koroner sebesar 1,6%. Angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner di Indonesia cukup tinggi mencapai 1,25 juta jiwa dengan populasi penduduk Indonesia 250 juta jiwa. Bercermin dari data-data tersebut, kasus CAD masih menjadi problematika kesehatan dan patut dianggap serius. CAD bersifat multifaktoral, yang mana dewasa ini selain faktor risiko yang telah dikenal, faktor risiko baru lainnya seperti apolipoprotein A1 dan apolipoprotein B telah diajukan untuk penyakit ini. Dalam kondisi klinis, kolesterol lipoprotein densitas tinggi atau HDLC dan ApoA1 memiliki efek anti-anterogenik. Tetapi beberapa pasien dengan CAD tidak memiliki faktor risiko yang dikenal untuk penyakit ini, namun didiagnosis dengan kejadian kardiovaskular. Pengetahuan tentang faktor risiko aterosklerosis memainkan peran penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit ini, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh penyakit ini tidak hanya memengaruhi kesehatan individu tetapi juga mengakibatkan beban ekonomi yang signifikan bagi sistem kesehatan. Menurut data dari berbagai penelitian, diperkirakan bahwa angka kematian akibat CAD akan terus meningkat jika langkah-langkah pencegahan tidak diambil secara serius. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas bukti terbaik mengenai hubungan faktor risiko dengan keparahan CAD dan menentukan apakah parameter-parameter ini merupakan prediktor yang lebih baik untuk penyakit jantung. Perkenalkan, saya Edwin Chandra dengan 3 digit NIM 014. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah pada presentasi student project ini, yaitu bagaimana identifikasi jenis pertanyaan berdasarkan skenario, bagaimana pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO berdasarkan skenario, bagaimana pertanyaan penelitian klinis berdasarkan skenario, bagaimana bukti terbaik atau jurnal untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis berdasarkan skenario, dan bagaimana penerapan penilaian kritis pada jurnal, kemudian bagaimana penilaian secara kritis bukti atau jurnal, dan bagaimana penerapan bukti terkait hasil dengan keahlian klinis atau dan nilai pasien. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan pada pembuatan student project ini, yaitu untuk mengetahui identifikasi jenis pertanyaan berdasarkan skenario, untuk mengetahui pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO berdasarkan skenario, untuk mengetahui pertanyaan penelitian klinis berdasarkan skenario, untuk mengetahui bukti terbaik atau jurnal untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis berdasarkan skenario, untuk mengetahui penerapan penilaian kritis pada jurnal, untuk mengetahui penilaian secara kritis bukti atau jurnal, dan untuk mengetahui penerapan bukti terkait hasil dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat penulisan pada pembuatan student project ini, yaitu terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dasar bagi pengembangan ilmu evidence-based medical practice, khususnya mengenai faktor risiko coronary artery disease. Dan untuk manfaat praktis, yaitu kajian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mahasiswa yang dapat digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian selanjutnya, serta dapat digunakan untuk membantu memprediksi dengan baik penyakit jantung iskemik. Perkenalkan, saya Valinanda Fiado Gotama dengan 3 digit NIM terakhir 210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi jenis pertanyaan. Jadi jenis pertanyaan ini termasuk dalam kategori pertanyaan penelitian atau pertanyaan ilmiah. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara faktor risiko baru
seperti apolipoprotein A1 dan apolipoprotein B dengan keparahan penyakit arteri koroner. Dan untuk menentukan apakah parameter-parameter ini dapat menjadi prediktor yang lebih baik untuk penyakit jantung iskemik. Secara lebih spesifik, pertanyaan ini mencakup beberapa elemen penting seperti identifikasi faktor risiko, hubungan keparahan CAD, dan juga prediksi IHD. Dengan demikian, pertanyaan ini mencerminkan kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang patofisiologi CAD dan peran faktor-faktor baru dalam diagnosis dan pengelolaan penyakit kardiovaskular. Perkenalkan, nama saya NKD Intan Cahya Dinita dengan IMAKIR 194. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO berdasarkan skenario. Untuk rincian PICO-nya yang pertama adalah P, yaitu populasi, di mana populasinya itu adalah pasien dengan penyakit arteri koroner atau CAD. Yang I ada intervensi atau pengukuran apolipoprotein A1 dan apolipoprotein B. Dan yang C yaitu comparator, yaitu parameter lipid tradisional, misalnya HDLC. Dan O yaitu outcome, yaitu tingkat keparahan CAD dan prediksi risiko. Jadi untuk pertanyaan PICO yaitu pada pasien dengan penyakit arteri koroner atau CAD, bagaimana apolipoprotein A1 dan apolipoprotein B dibandingkan dengan parameter lipid tradisional misalnya HDLC dalam memprediksi tingkat keparahan CAD dan risiko penyakit jantung iskemik atau IHD. Perkenalkan, saya Yohanes Bergman Lemaran dengan 3 digit NIM terakhir 008. Next. Baik, untuk pertanyaan penelitian klinis berdasarkan skenario yang kami dapatkan, yaitu apakah apolipoprotein A1 dan apolipoprotein B merupakan prediktor yang lebih baik dibandingkan high density lipoprotein kolesterol dalam menentukan tingkat keparahan dari coronary artery disease pada pasien dengan ischemic heart disease. Next. Perkenalkan, saya Nimade Jenani Premasya dengan 3 digit NIM terakhir 213. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti terbaik jurnal dalam menjawab pertanyaan penelitian klinis. Jadi berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dibuat dengan formula PICO dengan menggunakan PubMed Advanced Search. Jadi berdasarkan hasil pencarian ini ditemukan sebanyak 19 jurnal mengenai studi pengukuran APO lipoprotein A1 dan APO lipoprotein B dalam menilai tingkat keparahan penyakit arteri koroner atau CAD dan memprediksi resiko penyakit jantung iskemik. Jadi pencarian ini juga dilakukan menggunakan penyaring pencarian atau search filter, yaitu dengan dipilih kategori jurnal dalam kurun 10 tahun terakhir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kadek Sekarana Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 002. Next. Baik, adapun tujuan menggunakan searching filter atau penyaring pencarian itu adalah informasi yang didapatkan agar lebih baru dan juga dapat menghindari informasi atau data yang tidak relevan agar sesuai dengan topik ataupun pertanyaan klinis yang ingin dicari. Next. Perkenalkan, nama saya Fakri Wahyudi Nugroho dengan NIM terakhir 124. Baik, selanjutnya adalah penerapan penilaian kritis pada jurnal. Jadi, critical appraisal yang dapat diterapkan pada jurnal ada yang pertama mengenai validitas. Jadi, untuk peran pertama adalah desain penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan desain yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang mana penelitian menggunakan cohort dan juga case control itu dapat memberikan informasi yang lebih baik. Kemudian, populasi studinya, apakah populasi yang diteliti ini representatif. Kemudian, pengukuran variabelnya, apakah faktor resiko diukur dengan cara yang valid dan juga reliable, di mana pengukuran yang akurat sangat penting untuk memastikan hasil yang valid juga. Kemudian kontrol terhadap confounding faktornya, apakah penelitian ini memperhatikan atau mempertimbangkan faktor pengganggunya, di mana kontrol yang baik terhadap variabel confounding akan meningkatkan validitas hasil. Kemudian yang kedua adalah importance atau kepentingan. Jadi yang pertama adalah kita lihat seberapa kuat asosiasi antara faktor risiko dan keparahan CAD atau IHD-nya berdasarkan efek SAS yang signifikan. Kemudian kita lihat juga apakah hasil yang ditunjukkan itu bermakna secara statistik. Misalnya apabila hasil ditunjukkan nilai p-value-nya adalah kurang dari 0,05, maka menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian apakah parameter ini lebih unggul dibandingkan faktor resiko yang sudah dikenal. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengenai applicable atau aplikasinya.
Jadi yang pertama adalah implementasi dalam praktis klinis. Jika penelitian menunjukkan bahwa APO-A1 dan juga APO-B adalah prediktor yang baik untuk keparahan CAD dan IHD, maka pengukuran rutin ini dari parameter ini dapat diintegrasikan ke dalam praktis klinis. Kemudian ketersediaan sumber daya. Jadi apakah pengukuran APO-A1 dan juga APO-B ini tersedia dan terjangkau dalam praktis klinis. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan dan juga pelatihan. Jadi tenaga medis yang perlu dilatih untuk memahami dan menginterpretasikan hasil pengukuran dari faktor risiko ini, yang mana nantinya pendidikan yang memadai akan meningkatkan penerimaan dan juga penggunaan hasil penelitian dalam praktik sehari-hari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Gusti Kuragu Krisna Wijantara Bagus Putra dengan 3 digit NIM Target 52 untuk melanjutkan terkait dengan penilaian secara kritis, bukti atau jurnal. Baik, untuk artikel yang berjudul The Relation Between APO-B, APO-A1 Ratio and Severity Coronary Artery Disease in Patient with Acute Coronary Syndrome itu memiliki kualitas metodologi yang baik. Penelitian ini menggunakan desain retrospektif untuk mengetahui biomarker yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menentukan hubungan antara rasio APO-B atau APO-A1 dengan tingkat keparahan penyakit arteri koroner atau CAD pada pasien dengan sindrom koroner akut atau ACS. Populasi dari penelitian ini terdiri atas 90 pasien yang memenuhi syarat untuk angiografi koroner, yang definisi khususnya itu didasarkan pada skor Gensini yang menunjukkan metodologi yang struktur dan juga jelas. Variabel utamanya berupa rasio APO-B, APO-A1 dan tingkat keparahan CAD. Secara keseluruhan artikel ini memiliki kualitas yang baik jika dinilai dari relevansi topik, desain metodologi dan juga signifikansi daripada temuannya. Selain itu juga temuan ini memberikan dasar yang penting untuk nantinya penelitian dan juga aplikasi klinis yang lebih lanjut. Mungkin sekian saya bisa lanjutkan dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mayorenta Dewi dengan NIM Akhir 049, izin melanjutkan presentasi. Subbab 2.7 bagian 1, jadi penerapan kedokteran berbasis bukti atau evidence-based medicine tidak hanya bergantung pada hasil penelitian, tapi juga pada keahlian klinis seorang dokter dalam menilai apakah relevan atau tidaknya bukti atau hasil penelitian tersebut terhadap kondisi pasien. Misalnya hasil penelitian seperti hubungan rasio APO-B atau APO-A1 dengan tingkat keparahan coronary artery disease memberikan panduan dalam meningkatkan akurasi diagnosis dan penilaian risiko ischemic heart disease. Namun dalam penerapannya tentu tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa memahami konteks klinis pasien. Jadi keahlian dokter ini memang wajib diperlukan untuk menilai apakah hasil penelitian itu relevan untuk pasien atau kondisi tertentu. Misalnya karakteristik pasien seperti usia lanjut atau komorbiditas, ketersediaan alat atau fasilitas laboratorium untuk pengukuran biomarker seperti APO-B atau APO-A1. Kemudian validitas dan aplikabilitas hasil penelitian juga sangat bergantung pada populasi yang diteliti dan desain studi yang digunakan. Jadi dokter memang harus mampu menganalisis faktor-faktor ini untuk memastikan bahwa bukti ilmiah dapat diterapkan dalam praktik klinis sehari-hari. Selanjutnya bagian 2 akan dijelaskan oleh. Perkenalkan, nama saya Kadi Intan Puspita Dewi dengan 3 digit terakhir 212. Baik, di sini saya izin melanjutkan mengenai penerapan bukti terkait hasil dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Jadi untuk kedua itu ada nilai pasien dan dalam pengambilan keputusan klinis. Jadi selain keahlian klinis, nilai-nilai pasien juga menjadi komponen penting dalam penerapan kedokteran berbasis bukti. Dan nilai pasien mencakup itu ada prevensi, kebutuhan, kemampuan, dan ekspektasi terhadap pengobatan. Di dalam proses pengambilan keputusan klinis, dokter perlu melibatkan pasien untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi dan juga harapan dari mereka. Sebagai contoh, jika pengukuran rasio APO-B atau APO-A1 memerlukan biaya tambahan atau akses ke laboratorium khusus, dokter wajib berdiskusi dengan pasien mengenai manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan risiko atau beban tambahan. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pasien, sehingga mereka dapat memberikan persetujuan secara sadar. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik evidence-based medicine harus mencakup 3 elemen utama, yaitu bukti terbaik dalam penelitian, keahlian klinis dokter, dan juga nilai-nilai pasien. Dengan mengintegritaskan ketiganya, keputusan klinis yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga bersifat individual dan juga selaras dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya izin melanjutkan bab 3 ringkasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inyo Mangkesandari Sotnyana dengan 3 digit yang terakhir yaitu 243. Simpulan penelitian ini, yang pertama, pertanyaan penelitian berfokus pada hubungan antara faktor risiko baru seperti apolipoprotein A1 dan B dengan keparahan CAD serta kemampuannya dalam memprediksi penyakit jantung iskemik. Yang kedua, pertanyaan PICO dirumuskan untuk mengevaluasi apakah pengukuran apolipoprotein A1 dan B lebih efektif dibandingkan parameter lipid tradisional seperti kolesterol HDL dalam memprediksi tingkat keparahan CAD dan risiko IHD
kalangan pasien dengan CAD. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan adalah apakah apolipoprotein A1 dan B merupakan prediktor yang lebih baik dibandingkan kolesterol HDL dalam menentukan tingkat keparahan CAD pada pasien IHD. Yang keempat, jurnal-jurnal terbaru yang relevan ditemukan melalui pencarian di PubMed menunjukkan hubungan antara pengukuran apolipoprotein A1 dan B dengan tingkat keparahan CAD serta risiko IHD. Yang kelima, validitas penelitian dinilai berdasarkan desain penelitian, representativitas populasi, pengukuran variabel, dan kontrol terhadap faktor pengganggu. Yang keenam, artikel yang dianalisis menunjukkan metodologi yang baik dan relevansi tinggi terhadap prevalensi CAD meskipun terbatas dalam generalisasi hasil. Yang ketujuh, penerapan hasil penelitian dalam praktik klinis memerlukan pelatihan bagi tenaga medis untuk memahami dan menginterpretasikan hasil pengukuran faktor risiko baru ini. Saran penelitian ini, yang pertama, penelitian longitudinal dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang perkembangan CAD seiring waktu dan efek jangka panjang dari faktor risiko baru. Yang kedua, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemantauan faktor risiko baru seperti apolipoprotein A1 dan B perlu ditingkatkan untuk pencegahan CAD yang lebih efektif. Terima kasih dan sekian presentasi dari SGD A5. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, baik tulisan maupun ucapan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.